Di dalam sejarah Nabi diriwayatkan atau disampaikan oleh Imam Ibnu Hisham dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah, dikatakan bahawa penyebab perang Bani Qainuqa, dan Bani Qainuqa itu salah Yahudi, bahkan itu adalah suku Yahudi besar dan terkuat, baik dari sisi persenjataan maupun dari sisi perekonomian. Jadi ketika Nabi datang di Madinah, ada 3 suku kuat, baik dari sisi persenjataan maupun dari sisi perekonomian. Di Madinah itu mereka yang pegang. Madinah namanya Yathrib. Bapa Bani Qainuq, ada 3, Bani Quraidah, Bani Quraidah, dan Bani Qainuqa inilah yang pertama sekali berkhianat kepada perjanjian yang telah mereka sepakati dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan Mitsaqul Madinah, atau orang menyebut Piagam Madinah. Ini yang pertama sekali berkhianat. Orang yang tahu sejarah orang Yahudi, ya begitulah perangai mereka. Adalah kaum yang hobi sekali berkhianat terhadap janji. Sampai hari ini adalah Zionis Israel itu. Dia berjanji, mereka pula yang mengingkari. Memang sejarah mereka bukan hanya semenjak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Nabi-nabi mereka bunuh malah. Mereka diberikan nikmat cukup banyak, keutamaan, bahkan keutamaan lebih dari yang lain ke bumi. Apakah membuat mereka menjadi umat yang memiliki loyalitas? Tidak ada. Sulit berharap loyalitas kepada Zionis itu. Nah, itu saya semenjak dahulu tidak yakin dengan bahasa perdamaian dengan Zionis. Yang tepat dengan Zionis itu bahasa perang. Sayang umat Islam tidak satu kata dalam hal ini. Mereka akan terus begitu. Kita lihat dengan Nabi Musa alaihissalam. Baru saja mereka diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun, setelah sekian lama berada di dalam penyiksaan, dominasi berdasarkan ras, bangsa. Firaun tidak suka dengan Bani Israel. Dia lebih mengedepankan kaumnya, orang-orang Qibti. Sekian lama mereka tersiksa. Akhirnya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dengan nabinya Musa alaihissalam dan Nabi Harun. Allah selamatkan mereka dari kejaran Firaun, lolos. Mereka pandai bersyukur. Musa pergi menerima wahyu 40 yauman, 40 hari. Jalan dengan Harun alaihissalam. Apa yang terjadi? Mereka tidak patuh kepada Harun, mereka ikuti Samiri. Mereka sembah patung anak sapi. Itu perangainya. Setelah itu mereka dihukum lagi. Dan setelah diterima taubat mereka, diberikan mereka nikmat rupa makanan dari madu,
burung yang bisa dimakan berbagai macam. Apalagi setelah itu? Pangkang lagi. Akhirnya mereka dihukum lagi. Mereka tersesat di padang pasir, tidak tahu ke mana arah menuju ke Baitul Maqdis. Disuruh berperang untuk membebaskan kota Yerusalem itu. Mereka katakan, ya Musa, pergilah kau berperang dengan Tuhanmu. Sekarang kalian berdua sudah menang, beritahu kami duduk. Perangai mereka itu. Nah, setelah Nabi Musa tidak ada lagi, apa yang terjadi? Mereka robah-robah ajarannya. Sampai di zaman Nabi Muhammad, mereka juga sepakat hidup bersama, menjaga, saling menghormati. Nabi juga tidak memaksa mereka untuk masuk Islam, tapi berkhianat. Pengkhianatan pertama dimulai dengan apa? Mereka batalkan perjanjian. Mereka ganggu wanita muslimah. Hormatan wanita itu tidak boleh dianggap ringan. Mereka ganggu seorang wanita, mereka lakukan tindakan pelecehan dengan mengikatkan kainnya tanpa disadari, sehingga ketika wanita tadi berdiri terlepas pakaiannya dan tersingkap auratnya. Wanita tadi berteriak meminta tolong. Akhirnya bagaimana? Terdengar oleh seorang laki-laki Ansar. Dia datang dan dia bela saudaranya sesama Islam. Dia pertahankan wanita muslimah, terjadi perkelahian dan orang Yahudi itu meninggal di tangan Muslim Ansar tadi. Ketika orang Yahudi meninggal, datanglah orang Yahudi ramai-ramai mengeroyok orang Ansar sehingga dia gugur. Akhirnya Nabi ketika diberitahu peristiwa tersebut, Nabi memandang bahwa ini pengkhianatan terhadap kesepakatan dan Nabi mengambil sikap tegas, perangi, kepung Bani Qainuqa dan perangi. Sebabnya kan perangai PPIP itu kan tidak bisa dianggap enteng. Dia lepaskan jilbab anak. Saya mengatakan itu sudah perbuatan kurang ajar. Jadi walaupun kemudian karena desakan sana sini dia izinkan kembali berhijab, tapi dia tidak boleh lepas dari hukuman. Nah, pekerjaannya itu adalah pelecehan dan penghinaan terhadap orang wanita yang telah memakai hijab. Kita kan tidak pernah memaksa orang berhijab. Saya mengatakan bahwa di sekolah kan dipaksa. Bukan pemaksaan. Aturan itu dibuat dalam rangka pendidikan. Pendidikan itu ada di dalamnya unsur pemaksaan, tapi tujuannya bukan memaksa untuk orang melakukan sesuatu yang membawa mudarat kepada diri. Kalau sama sekali tidak boleh ada ketegasan dalam mendidik, berbahaya. Pendidikan itu ada suruh, ada tagah. Ada perintah, ada larangan. Apalagi yang disuruh itu adalah yang memang menjadi wajiban. Kalau ada pula yang mengatakan itu mengungkung kebebasan wanita, dan orang-orang yang biasanya pejuang hak asasi wanita dan perempuan biasa kan mengungkung kami dengan fisik kami. Itu orang tidak beragama yang ngomong.
kebebasan dalam beragama itu telah diberikan di awal. Man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Itu kebebasannya. Siapa yang hendak beriman, beriman. Siapa yang hendak kufur, pilihan dia, itu hak dia. Tapi kalau anda memilih iman, bersyahadat, berarti berkomitmen menjalankan konsekuensi dari syahadat itu. Kalau kemudian di dalam Islam diperintah anda untuk berhijab, itu bukan pemaksaan lagi. Itu sudah tuntutan dari syahadat itu. Jadi kalau ada perempuan yang mengatakan, kami tidak boleh paksa-paksa mau berhijab atau tidak, orang itu berarti tidak memahami asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Nah, yang seperti itu kita khawatir itu. Maka tahu dia arti syahadat dia atau tidak. Jadi jangan keliru memahami bahwa dalam Islam di dalam Islam adakah sesuatu yang dipaksakan? Iya. Salat 5 waktu itu diharuskan. Dan itu tidak ada persoalan secara logika. Kalau ada orang kan biasanya beri kami alasan rasional, mudah saja. Anda masuk suatu organisasi, ada enggak yang harus anda patuhi sebagai kewajiban? Ada. Ada iuran wajib. Apa anda tidak katakan, saya tidak boleh dipaksa-paksa, tapi anda masuk organisasi ini, ada iuran wajibnya nih. Makanya saya sering katakan, orang yang ngomong itu kan kadang PNS itu, ASN. Anda masuk ASN, pagi hari anda disuruh bangun untuk datang ke tempat tugas, mencucukkan lampu jari, absen. Bisa tidak anda ngomong, saya jangan dipaksa-paksa, saya bebas, kenapa saya harus dipaksa, kan itu? Bisa tidak anda ngomong begitu? Kalau anda lakukan itu, apa kata yang memegang kewenangan? Anda dipecat. Pemaksaan namanya. Kenapa ketika manusia memaksa kemudian tidak diprotes? Ketika Allah memaksa, anda merasa berhak memprotes. Tinggi betul anda dari Tuhan. Nah, ini ya mereka katakan bahwa ulama-ulama itu tidak rasional, mereka berhujah dengan emosional. Siapa yang emosional? Siapa yang tidak rasional? Anda yang tidak rasional, anda masuk pegawai saja pakai baju ini, ada aturan begini, kemudian ada rok sebegini, warnanya ini. Kenapa anda tidak anggap itu pemaksaan? Nah, kita kan sudah tanda tangan jadi PNS. Jadi anda ketika syahadat itu tidak tanda tangan, itu lebih dari tanda tangan itu. Syahadat itu menyatakan bahwa anda berserah diri kepada Allah. Anda jadikan Allah, anda akui Allah sebagai ilah. Ngerti tak ilah? Ngerti tak la ilaha illallah itu? Berarti anda menempatkan diri anda sebagai hambanya, anda akui sebagai makhluk, sebagai hambanya, dan anda menyatakan kepatuhan mutlak lahir dan batin kepada ilah yang anda sebut la ilaha illallah. Ngerti tak ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu? Tahu tak ada apa makna Rasulullah itu? Akui Muhammad Rasulullah pertanda anda menyerahkan diri anda kepada tuntunan yang dibawanya. Anda benarkan dia membawa pesan yang hak. Aneh. Negeri ini dirusak oleh orang-orang yang merasa rasional, otaknya terbalik itu. Orang yang beragama saja yang terus disorotnya. Apalagi umat Islam. Nah, ini menunjukkan apa? Orang-orang yang tidak mengkaji sejarah dengan. Kalau tahu mereka baca, mereka
Padahal siapa yang bisa membantah saham umat Islam, saham ulama, saham ajaran Islam sebagai agama yang dianut oleh bangsa ini sebelum kedatangan agama Nasrani. Perlu diingat ya. Jadi ketika penjajah datang, apa mayoritas agama bangsa ini, Nusantara ini? Islam. Apa buktinya? Lihat kerajaan-kerajaan yang ada semenjak, kalau dahulu kan belum ada lagi Malaysia, Indonesia ya. Kerajaan-kerajaan yang ada di bumi Melayu ini, di Nusantara ini, semenjak dari Patani sana, kemudian Kedah, Kelantan dan terus ke bawah. Ya. Lanjut kemudian Singapura sekarang. Terus ke wilayah Pulau Sumatera, dari Pasai kemudian Aceh dan seterusnya, Minangkabau, Melayu, Siak, dan terus Jambi, Palembang, terus sampai ke Jawa, Sunda, Banten, kemudian seterusnya sampai lanjut Jogja yang sekarang terus sampai ke NTB sana, sampai Sulawesi sana. Kerajaan apa? Kerajaan Islam. Nah, itulah yang berhadapan dengan Portugis. Itulah yang berhadapan dengan Belanda. Sekarang kok tiba-tiba orang menjadikan keyakinan yang dipakai oleh pejuang melawan penjajah itu seperti menjadi musuh. Orang benar-benar ingin menghapus sejarah kita sebagai bangsa. Dan makanya orang-orang seperti itu, katakan orang tersebut harus beri peringatan keras dan harus dilawan sikap perilaku mereka. Tidak boleh didiamkan. Ini bukan hanya dia saja dicopot, termasuk lembaganya itu, badannya itu harus dievaluasi. Siapa sebenarnya punya hak dan kewenangan untuk menafsirkan falsafah negara, dasar negara Pancasila itu? Boleh diberikan ke segelintir orang, kemudian dia menafsirkan seenak dia dengan latar belakang pemikiran dia. Apalagi latar belakang pemikirannya memang menunjukkan permusuhan. Nah, jadi peristiwa ini, Bapak dan Ibu, memberikan kita inspirasi. Mestinya kita rajin sekarang mengaji sejarah kita dan menjaga itu dan mewariskan kepada generasi. Dan kalau tidak, lupa mereka dengan sejarah itu, mereka tidak punya apa? Pribadian yang kokoh. Mereka seperti orang datang menumpang ke negeri ini. Jangan biarkan hal itu.